yang memperbaiki sholatnya dari waktu subuh, maka hidupnya akan Allah perbaiki juga. Jadi kalau ada banyak yang curhat, Ustazah ya Allah, kok rizki saya susah, kok sama pasangan berantem aja, kok keluarga kayaknya pabelit, cek orang Sunda nama ya, banyak masalah, pusing, utang gak kelar-kelar, gak lunas-lunas. Kenapa ya Ustazah? Pabaliut ya Bu ya? Apa solusinya kira-kira? Kok kayaknya nggak pernah ada solusi, jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi? Maka jawabannya adalah, kalau kita pengen dapat solusi dari masalah yang kita miliki, kita harus perbaiki sholat terlebih dahulu, khususnya sholat subuh. Makanya orang dulu bilang apa Bu? Habis subuh jangan tidur lagi, nanti rezekinya dipatok ayam. Bisa begitu ya Bu ya? Rezeki dipatok ayam. Artinya ayam saja kalau sudah waktu subuh dibangun, kukuruyuk, petok, dia nyari makan, kelincer kemana kemari. Malu kalau ayam pagi saja sudah nyari rizki kemana-mana, tapi manusia masih dalam selimutnya, belum ada ikhtiar sama sekali. Insya Allah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tema kita luar biasa menarik. Istiqomah melakukan kebaikan. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, Bu, istiqomah itu mudah atau sulit? Ibu ngaji tiap Sabtu ke Al-Hakim, mudah atau sulit? Sulit Ustazah, ada aja penghalangnya, betul ya? Sholat 5 waktu di awal waktu mudah atau sulit? Sulit. Apalagi Ustazah kalau tuh sholat Isya, ibu-ibu lagi nonton sinetron, bilang sama suami, entah dulu dah, tunggu iklan, baru kita wudhu sholat Isya. Bahkan nunggu sinetronnya habis itu ketiduran sampai subuh. Ini makanya sholat yang paling berat itu sholat subuh sama sholat Isya. Untuk istiqomah dalam kebaikan sulit, terutama saya pengen bahas terkait sholat. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Nanti di yaumil akhir, amal kita yang pertama kali dihisab sama Allah itu apa Bu? Sholat. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi nggak ada amal yang lain, sholat dulu. Al-farqu bainal muslim wal kufr as-sholah. Yang membedakan dia muslim atau kafir, yang membedakan dia beragama atau tidak, itu dilihat dari sholatnya. Makanya orang yang sholatnya baik, pasti kepribadiannya makin baik, hidupnya makin baik, masalahnya cepat Allah kasih jalan keluar. Kenapa? Diperbaiki dari sholatnya. Bagaimana agar kita istiqomah melakukan sholat 5 waktu? Ini kita pinggirin dulu sholat sunnah, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Fokus sama sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Susah Ustazah istiqomahnya, berat bukan main ya. Apalagi untuk khusyuk dalam sholat juga sulit. Lalu apa kiat-kiat agar kita istiqomah dalam sholat? Yang pertama, jadikan sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Bu, selama ini kita nganggap sholat butuh apa wajib? Wajib ya. Kalau kita nggak sholat, dapat dosa. Itu berarti tingkatan sholat di sisi kita masih rendah. Bukan kebutuhan, masih kewajiban. Wajib itu apa definisinya? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi ternyata yang masih kita kejar dari meninggalkan dan mengerjakan sholat adalah pahala sama dosa. Dikerjain, kita kepikiran dapat pahala dari Allah. Ditinggalin, ya Allah saya takut dosa. Masih di situ tingkat keimanan kita. Kalau orang yang tingkat keimanannya sudah level lebih tinggi lagi, maka dia akan merubah pemikirannya, mindsetnya. Sholat bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi Bu, manusia sehari-hari makan itu wajib apa butuh? Wajib. Ibu sehari makan berapa kali? Wajib apa butuh? Wajib apa butuh?
Butuh. Sehari makan 3 kali. Kalau sehari makan sekali, lemes, lapar, bawaannya ngomel mulu, berantem sama suami dan lain sebagainya. Kenapa? Karena makan itu jadi kebutuhan buat manusia. Minum butuh apa wajib? Butuh apa wajib? Butuh. Kita kalau nggak minum bisa dehidrasi, sakit dan lain sebagainya. Itu berarti kita sudah menganggap tidur butuh, bukan lagi wajib. Makan butuh, bukan lagi wajib. Kalau kita sudah menganggap sholat itu sebagai kebutuhan, bukan lagi kewajiban, berarti level iman kita sudah di atas rata-rata. Jadi insya Allah yang hadir, yuk kita rubah. Sholat kita bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau makan, asupan jasmani. Sholat, zikir, baca Quran, asupan ruhani. Kita nggak sholat, kita belum sholat, ada yang kurang. Kayak hati kita belum dikasih makan, betul nggak Bu? Kita belum zikir, belum baca Quran, ada yang kurang ya Allah. Kok ada yang kosong di hati saya? Kenapa hati saya belum dikasih makan? Jadi sholat itu makanan ruhani. Butuh kita. Kita ninggalin sholat, ada yang hilang rasanya. Kita lalai dalam sholat, berbeda rasanya vibes kehidupan kita. Itu yang harus kita ubah. Pertama, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Siap Bu? Insya Allah. Yang kedua, agar sholat kita, khususnya sholat 5 waktu nih, yang sunnah pinggirin dulu, yang wajib ini. Bagaimana agar sholat wajib kita bisa diistiqomahkan? Ada orang sebenarnya dia tahu kewajibannya 5 kali sholat dalam sehari, tapi yang dikerjain cuma 2. Misalkan zuhur sama asar, atau asar doang dia kerjain. Ada muslim yang dia beragama cuman KTP Islamnya. Betul nggak Bu? Begitu ditanya agamanya apa Bu? Islam. Nih lihat KTP saya Islam. Tapi sebenarnya dia bukan muslim yang sejati. Kenapa? Sholatnya masih belang bentong, ditinggalin. Gimana biar istiqomah? Yang kedua, fahami bahwa sholat yang kita lakukan adalah momentum curhat paling dekat dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu adalah waktu pendekatan sama Allah. Nih Ibu sujud. Ibu sujud. Ketika sujud, banyakin baca doa. Apa doanya Ustazah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa yang lain boleh? Boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Doa yang lain lagi boleh Ustazah? Boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Silahkan. Jadi waktu sujud adalah akrab, waktu yang paling dekat dia sama Allah. Jadi jangan sia-siain. Min atharis sujud, orang yang rajin sholat. Nih, kita bisa lihat kalau kita ketemu orang, lihat cahaya di wajahnya. Nih kayak ibu-ibu yang hadir mukanya bercahaya semua. Di bawah lampu soalnya. Tapi insya Allah min atharis sujud semuanya ya. Orang-orang yang rajin sholat semuanya gitu. Orang-orang yang rajin sujud bahkan melamakan sujudnya. Jadi orang yang rajin sujud itu banyak tandanya. Kalau laki-laki atau perempuan ya banyak katanya yang jidatnya hitam ya. Tapi nggak semua orang jidat hitam juga dia orang yang rajin sujud. Ada yang dia jidat hitam dia pentok ya, dan lain sebagainya. Maka ada ciri yang lain, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ada cahaya yang berbeda dari wajah-wajah yang lainnya. Jadi orang kalau dia ahli wudhu, ahli sujud, sholatnya di awal waktu, itu bisa ngelihat Bu kita nih. Nih orang wajahnya nenangin. Biar mukanya nggak pakai skincare mahal, biar make upnya kagak mahal, ya make upnya cuma pipa doang, pipa ya, bedak Kelly dia pakai ibaratnya. Cuman kalau kita ketemu sama nih orang, masya Allah, kok tenang ya wajahnya, ada cahaya yang nggak biasa. Padahal dia nggak pakai foundation, nggak pakai pelembab, dia nggak pakai cushion, ya dia nggak pakai apalah, apa tuh itu ya, dia nggak pakai macem-macem. Tapi kalau kita ketemu kok teduh wajahnya, kok enak dipandangnya, kok ada cahaya yang berbeda-beda sama cahaya lampu, pokoknya enak melihatnya.
Bisa jadi orang ini adalah orang yang punya tanda tadi min atharis sujud. Rajin sujud, rajin wudu.